Salam Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pada waktu hari ini kita bisa kumpul kembali karena Tuhan masih memberikan sebuah kesempatan untuk bisa memuji muliakan nama Tuhan. Syukur saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Tapi kami lebih dalam lagi kalau mengatakan mendengar suara Tuhan melewati firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, adapun tema pada pagi hari ini mungkin saudara banyak dengar ya secara umum ya. Ada orang mengatakan tua-tua keladi gitu ya. Ini secara umum ya. Kalau tua-tua keladi itu semakin tua semakin jadi. Iya Pak Simon ya, betul gitu ya Pak Simon ya. Tetapi sekarang ada tua-tua keladi di dalam Tuhan. Tua-tua keladi di dalam Tuhan itu semakin tua semakin berarti, semakin tua semakin jadi. Saudara Tuhan Yesus Kristus, inilah dasar firman Tuhan sesuai dengan tema pada saat ini. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92. Ya, di situ kita akan melihat ya. Mungkin di sana nanti tulisannya agak besar kayaknya kalau dikeluarkannya. Mazmur pasal 92. Ayat 12 sampai 15 saja kita baca. Semuanya sudah menemukannya. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan itu ya. Semuanya berdiri. Ini cocok buat Pak Simon ya. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur pasal 92 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Mungkin kita bacanya ayat yang ke-13 kalau di situ ya sini. Ya, itu. Ya, ayat ke-13 dikatakan. Di situ ada orang benar. Ya, betul ya di bawah. Ya, betul. Di bawahnya apa? Ayat itu. Ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Terus mereka yang ditanam di bait Tuhan, ya, akan tumbuh di pelataran Allah kita. Ya, terus pada masa tua pun mereka masih berbuah, ya, tumbuh dan segar. Amin. Sampai di sini, silahkan duduk kembali. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semakin tua, semakin berarti, semakin jadi. Ada masa-masa produktif, ya. Kalau pada saat ini, kalau sudah usia begitu, mau melamar pekerjaan sulit. Karena perusahaan pasti hanya mau menerima dalam usia-usia tertentu, yaitu usia-usia produktif dan efektif, saudaraku, yaitu kurang lebih mungkin usia 20 sampai 27 dan sebagainya, masa-masa produktif. Ya, itu pasti banyak diterima kalau melamar pekerjaan. Kalau sudah usia 30 ke atas atau 40 ke atas, itu sulit diterima. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan itu masa-masa produktifnya itu beda. Sesuai firman Tuhan katakan. Kita melihat masa produktif di dalam Tuhan, ya. Salah satu contoh misalnya secara umum aja. Bagaimana seorang hamba Tuhan pendeta seperti Yusuf Roni dalam usia berapa?
Dia bisa melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Ini luar biasa. 80. Stephen Tong 80. Ya. Karena masa produktifnya itu 60 sampai 80. Bahkan bisa lebih 90. Saya punya Tuhan Yesus Kristus. Kenapa seperti itu? Dan juga dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab masa produktif yang dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan kekuatan yang luar biasa, itu ada, yaitu seorang yang bernama Kaleb, Yusa dan Kaleb. Usianya 95, tapi produktif, siap untuk menghadapi perangan, siap bertempur. Tuhan Yesus Kristus. Dan juga ada dalam kesaksian, mungkin sudah pernah baca buku Smith West Go, Smith. Ya. Kalau sudah baca buku itu, Smith ini sekarang sudah meninggal, tapi bukunya masih ada. Sudah bisa baca, itu memberkati sekali. Dia dipakai Tuhan lebih daripada 80 dalam hal kesembuhan orang mati, kesembuhan orang sakit, bahkan pernah membangkitkan orang mati. Karena Tuhan pakai dengan luar biasa. Seperti itu. Saudara Tuhan Yesus Kristus, itulah. Tentunya saja ada suatu rahasia. Kita mempunyai kekuatan, bahkan Tuhan memberkati sampai mencapai atau mempunyai umur yang panjang dan kuat, sehat. Tetap dipakai Tuhan untuk terus berkarya di dalam Tuhan yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, lalu dikatakan orang benar akan bertunas seperti apa? Pohon kurma. Akan bertumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Bahkan orang benar yang ditanam di bait Allah, ya, itu akan semakin bertunas, bertumbuh dengan gemuk dan segar di masa tuanya. Ya, saudaraku, dia akan tetap memberitakan tentang Tuhan itu benar. Luar biasa. Dan sekarang kita akan lihat satu persatu dalam keadaan yang pertama kali. Katakan orang yang benar tadi akan bertunas seperti pohon kurma. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang proses kekuatan atau proses kekuatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mencapai kedewasaan secara penuh. Bahkan kedewasaan itu akan mencapai maksimal yang kuat dan mencapai suatu kemenangan. Saudaraku, kenapa Tuhan pakai pohon kurma? Pohon kurma kemarin mungkin itu sudah bisa ditayangkan ya. Pohon kurma sudah, saya tidak bisa mencari seperti Pak Sabah yang dulu bisa tidak. Pohon kurma itu ada proses penanaman pohon kurma. Orang sana tentunya ya, di padang gurun, orang Arab sana kalau mau menanam pohon kurma itu tentunya saja menggali lubang yang dalam, dan kurma itu lalu ditanam yang sudah disiapkan. Setelah ditanam dan ditutup dengan tanah sedikit, setelah itu ditindih dengan suatu batu.
yang cukup besar, kuat. Kenapa? Nah, ini ada cara tersendiri supaya pohon kurma itu bisa tumbuh, ya, tumbuhnya ke atas ditekan, tetapi harus tumbuh ke bawah. Ini di padang gurun, saudara. Nah, tumbuh ke bawah, akarnya itu tumbuh ke bawah yang mampu menembus batu. Karena tanah yang di sana dan gurun semakin dalam itu ada banyak batu dan bisa mampu menembus batu, dan akhirnya bisa menembus batu dan masuk menemukan air, tembus batu masuk ke dalam air, menemukan air itu. Lalu dengan itu mulai tumbuh ke atas. Kalau sudah dilihatnya tunas ini sudah tumbuh, batu itu diangkat, diambil. Maksudnya apa? Mempunyai akar yang begitu dalam. Dengan akar itu akan memperkuat. Lalu makna rohaninya bagi kita seperti apa yang dikatakan Daud, akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambat, akar-akarnya akan merambat tepi batang air, ya. Itu akar-akarnya itu bisa masuk ke dalam tadi seperti pohon kurma tadi, dan semakin kuat. Maksudnya ini anak Tuhan yang senantiasa hidupnya itu melekat kepada Tuhan. Dan dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan merupakan makanan bagi rohaninya, akan memperkuat imannya. Kuncinya harus melakukan firman Tuhan itu. Kalau sudah bisa melakukan firman Tuhan, akan semakin kuat. Ada kekuatan. Nah, kekuatan oleh karena mendengarkan firman Tuhan, katakan kekuatan iman tadi mampu menembus segala tantangan, menerobos segala tantangan. Walaupun tantangan sekuat, ibaratkan seperti menembus suatu tembok batu, dan akhirnya kita bisa mencapai suatu kemenangan. Nah, kekuatan semacam ini akan terus berlanjut karena saya semakin melekat kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus, itu seperti itu. Lalu dikatakan juga akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Itu mungkin lihat ya, pohon aras Libanon. Ya, bisa menampilkan pohon aras Libanon. Ya, kalau enggak, pokoknya pohon aras Libanon itu, lah itu loh. Ya jenis seperti kayak pohon beringin, tapi ini kuat. Nah, tumbuhnya itu di lembah Gunung Libanon. Kuat. Seperti itulah. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Tentunya saja kita semuanya harus yakin bahwa kita ini sudah menjadi orang benar. Orang benar. Orang benar itu orang yang dibenarkan oleh Tuhan karena iman saudara kepada Yesus Kristus, yang sudah dibenarkan dengan kuasa darah Yesus, darah yang dicurahkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dengan percayanya bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, mencurahkan
darahnya untuk menebus dosa kita. Dan kita percaya kepada Dia bahwa Yesus pada akhirnya Dia harus mati dan bangkit dan membuktikan bahwa Dia Allah. Dia Tuhan. Karena nanti akan kita memberitakan tentang Tuhan itu benar, Tuhan yang benar. Karena ada banyak Tuhan ya. Tetapi kita nggak mau melihat yang lain. Kita hanya percaya lewat firman Tuhan. Tuhan yang benar adalah Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dengan percaya itu, saudara, sudah dibenarkan dan menjadi orang benar. Setelah dibenarkan, terus kita belajar untuk tekun mendengarkan firman Tuhan. Firman itu akan membenarkan. Karena dituliskan dalam firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima kalau tidak salah, engkau telah bersih oleh karena firman. Yohanes 15 ayat 3 atau pokoknya seperti itu. Karena kerap sekali kita mendengarkan firman Tuhan itu menyucikan saudara. Firman Tuhan itu membentuk saudara. Dan firman Tuhan itu menumbuhkan iman saudara. Semakin banyak mendengar firman Tuhan, semakin banyak merenungkan firman Tuhan, semakin banyak menyimpan firman Tuhan, semakin banyak menuliskan firman Tuhan di dalam roh hati saudara, semakin kuat. Karena apa saudara yang Tuhan Yesus Kristus? Dalam firman itu ada kuasa. Langsung Paulus, dasar pelayanannya sehingga dia dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Pada latar belakangnya sudah tahu sendiri, dia seorang pembunuh. Dalam Roma pasal yang pertama kali, ayat yang pertama kali, ini dasar pelayanannya. Dia mengatakan, aku ini mempunyai keyakinan. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ya. Itu di dalam Roma 1 ayat 17 ya. Aku punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kuasa. Karena Injil itu adalah kekuatan yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Demikian. Injil itu ada kekuatan karena dalam Injil itu ada roh. Ini dituliskan di dalam 1 Korintus 12 ayat yang berapa 6 itu katakan tulisan itu memang mati. Tulisan itu mati, tetapi roh yang menghidupkan. Kalau Musa menuliskan 10 hukum Allah itu dalam batu, tapi kalau Roh Kudus menuliskan firman Tuhan itu di dalam roh hati, kalau firman itu sudah tertulis di dalam roh hatimu, semakin mendalam, semakin yakin, itulah muncul kekuatan yang luar biasa. Betul yang sering kami ucapkan. Jikalau firman itu ada dalam hatimu dan roh ada dalam hatimu, katakan, itu akan terjadi. Minta apa saja, Tuhan akan berikan. Karena firman Tuhan disampaikan, penyakit disembuhkan karena Roh Kudus bekerja. Kamu berdoa dengan dasar firman Tuhan. Tuhan, saya lihat pergumulan saya seperti itu. Tadi saya mendengar Pak Yohanes itu masuk rumah sakit lagi. Dia telepon pada saya, udah
mual-mual tidak bisa mau cuci darah lagi. Saudara, ini bukan lagi. Tapi saya akan belajar. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya pada janji Tuhan. Pada saat kita berdoa percaya atas janji Tuhan tadi, maka Roh Kudus akan bekerja, akan menggenapi firman yang kamu katakan, firman yang kamu sampaikan itu. Saudara Tuhan Yesus, sehingga firman itu dalam Mazmur 103, firman itu disampaikan, penyakit disembuhkan. Iya, saudara. Ini ada kuasa firman. Nah itu kok. Karena kita akan bertumbuh. Tumbuhnya itu oleh karena mendengar firman Tuhan. Setelah mendengarkan firman Tuhan, tidak hanya disimpan dalam hati, aduh saja direnungkan untuk kekuatan ibadah, tapi harus dilakukan firman Tuhan itu. Itu namanya orang yang pintar. Orang yang pintar. Kalau orang yang bodoh, orang pintar itu orang bijaksana. Kalau orang yang bodoh, dia mendengarkan firman Tuhan, dia mendengar pada waktu dalam pertemuan di Badari. Iya, saya mendengar. Tapi mungkin, saudara, firman itu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tidak punya nyantol. Nanti kalau sudah pulang, sampai di rumah, ditanyakan kepada saudaranya yang tidak bisa ke gereja, tadi firman Tuhan apa? Tadi hamba Tuhan tadi bicara apa? Apa ya? Karena tidak pernah masuk. Tetapi orang yang benar tidak seperti itu. Dia ingin benar-benar orang benar itu akan hidup dalam kebenaran, akan kuat tumbuhnya. Dan senantiasa dia harus melekat, harus diam di bait Allah, akan tumbuh di bait Allah. Karena di bait Allah ini tempat di mana firman itu disampaikan. Kalau firman itu sudah bekerja dalam hidup saudara, luar biasa. Setelah firman Tuhan itu didengar dan janji-janji Tuhan itu dipegang, bahkan berusaha untuk dilakukannya dengan tekun, dengan sabar, bahwa janji Tuhan yang sudah diucapkan itu akan digenapi. Nah itu nanti pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan bekerja. Makanya Bapak Abraham katakan dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk menggenapi firman-Nya itu dalam kehidupannya. Saudara yang Tuhan Yesus Kristus. Makanya dikatakan semakin tua, semakin jadi, semakin gemuk dan segar. Dikatakan ya, coba ayat tadi berikut. Tadi biar yang tidak ucapan ini firman Allah. Ayat yang berapa Pak? Tadi kalau 13 ya mungkin. Kurma akan tumbuh subur seperti alas. Nah, terus berikutnya, ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Terus itu apa? Ayat yang berikutnya 16. Untuk memberitakan apa? Bahwa Tuhan itu benar. Bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sekali. Ini gambaran orang yang melekat kepada Tuhan. Tadi dikatakan yang
dia ditanam di bait Allah. Tentunya butuh kesetiaan ya. Di bait Allah manapun juga, bait Allah itu bukan hanya di gereja, di rumah-rumah Anda sendiri ada Yesus. Ya, saya percaya juga setiap anak-anak Tuhan di sini, apalagi seorang ibu yang tentu menghadapi banyak beban persoalan, apa ibu yang single ya, yang sudah usia, dia harus banyak melekat pada Tuhan, menggantungkan sepenuhnya pada Tuhan. Hanya dalam doa saja dia akan mencari tempat, membuat tempat di mana kami bisa berdoa. Entah kamar kecil, maksudnya kamar yang kecil itu di suatu ruangan, sudut ruangan, tak buat. Saudara Tuhan Yesus Kristus kayak seperti ibunya Pak Stephen Tong. Ceritanya gitu, Pak Stephen Tong atau Solomon Tong, Pak Stephen Tong, ya semuanya ya. Itu ibunya pada waktu itu adalah dia hanya berdoa, anak-anak saya itu supaya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Ya. Nah, untuk supaya dia dalam doanya itu konsentrasi, dia membuat tempat di atas itu ada tikar yang untuk diselubungkan untuk berdoa, membawa anak, dan doa anaknya didoakan, dikuduskan senantiasa seperti Ayub itu berdoa supaya anak daripada ini anaknya dipakai Tuhan. Ada mezbah sendiri untuk bisa melekat kepada Tuhan, melekat. Ya inilah yang namanya sering kita singgung, tekun mencari Tuhan. Sedikit-sedikit cari Tuhan, sedikit Tuhan, sedikit Tuhan. Lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat pujian penyembahan. Kalau buka YouTube, cari yang rohani, saudara. Saudara dari situ, yang lain-lain kan di negara yang maju ada selektif tentang TikTok. Kalau TikTok itu tidak mengembangkan cara intelektual, itu banyak dihapus. Karena menginginkan anaknya atau rakyatnya itu cerdas. Nah itu seperti itu tumbuh di bait Allah dengan setia, melekat kepada Tuhan. Lalu ada ayat lagi dalam firman Tuhan katakan, terbalik tadi 92 tapi Mazmur 29 sekarang kita baca. Itu aja supaya firman Tuhan itu nanti saudara bisa renungkan kalau di rumah. Benar, karena Roh Kudus itu akan menerangi saudara. Roh Kudus nanti akan bicara pada saudara, dan saudara akan diberkati Tuhan lewat firman Tuhan. Ya, Mazmur 29 ya. Kita baca mulai yang pertama di situ katakan. Nah, Mazmur 29 terus ada ayat berikutnya. Ya terus, ya ini mulai suara Tuhan itu. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan itu di atas air yang besar. Terus ayat berapa itu? Ada ayat terus kita baca terus. Suara Tuhan penuh kekuatan. Dikatakan bahwa suara Tuhan, firman Tuhan itu penuh kekuatan. Ya. Suara Tuhan itu penuh semarak. Terus selanjutnya,
Suara Tuhan itu mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Itu suara Tuhan. Jadi mempunyai kekuatan. Menumbangkan. Pada pohon aras Libanon itu kuat. Bisa menumbangkan suara Tuhan. Ada kekuatan. Ya dikasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, tapi nanti Tuhan bicara apa ya Pak? Suatu pergumulan ya. Karena kita berdoa, Tuhan, saya harus menyelesaikan masalah ini. Ya. Dalam suatu keluarga saya, ya, sedangkan anak saya yang menantu saya bisa keluar dari pekerjaan. Ya, secara masalah keluarga itu tahu sendiri bagaimana kondisi Pak Eli, perusahaan dan sebagainya. Lalu pesangonnya itu 4 kali gaji aja masih nanti belum. Nah ini kan nganggur di rumah. Anak-anak makan apa? Biaya sekolah bagaimana dan sebagainya. Lah, seperti Tuhan Yesus Kristus. Satu hari kita ajak untuk berdoa, ya kita koreksi kita. Diajar untuk mengandalkan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Bulan ini harus menyelesaikan masalah sekian banyak. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Kalau tiba-tiba Tuhan muncul berbicara dalam Mazmur katakan, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Hanya itu katakan, nantikanlah Tuhan. Dalam bicaraan firman Tuhan, Tuhan bicara, nantikanlah Tuhan. Cuma itu Tuhan bicara. Ya sudah, kita mencoba kita menantikan Tuhan. Sehingga pada waktu tertentu belum sampai jatuh temponya untuk menyelesaikan masalah, Tuhan sudah sediakan. Dalam kondisi nggak kerja, yang dikasih Tuhan Yesus ini menunggu waktu Tuhan bekerja, menantikan Tuhan bekerja dalam doa. Doa apa bisa? Cara nggak mungkin. Tetapi kita diajar Tuhan hidup mengandalkan Tuhan. Makanya benar firman Tuhan tentang singa-singa muda itu akan merana dan kelaparan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang mencari Tuhan itu tidak akan kekurangan sesuatu yang baik. Aja selalu mencari Tuhan. Singa-singa muda akan merana. Dan kelaparan itu lambang kekuatan seperti apapun juga, kepandaian seperti apapun juga. Suatu ketika dia akan mengalami titik rendah, sesuatu yang buruk dan dia tidak bisa mengatasi apa-apa karena dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu yang baik karena hidupnya mengandalkan Tuhan. Ya, kita perlu mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara apa pada saudara? Tuhan bicara apa kepada generasi yang dikatakan kalau generasi muda sih masih banyak kuat-kuat. Kadang-kadang meremehkan ya. Ya, begitu juga kandani kamu harus begini, orang tua sudah ngomong begini tapi tidak mau dengar. Ya. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang generasi tua ini semakin hidupnya mengandalkan Tuhan karena lemah gitu kekuatannya. Tapi ingat, kalau hidup saudara itu benar di hadapan Allah, hidup orang yang benar akan tumbuh seperti tunas pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras ini. Mereka yang ditanam di bait Allah, ya, yang ditanam di bait Allah, ya, mereka akan semakin tumbuh dan berbuah sampai masa tuanya tetap berbuah
gemuk dan segati lambang diberkati oleh Tuhan. Sudah tua, sehat dan kuat, produktif. Dan itu adalah orang yang benar di hadapan Allah. Karena kita anak Tuhan hanya pegang teguh firman Tuhan bahwa hidup kita ini hidup dengan iman. Iman terhadap apa? Ya firman Tuhan. Iman terhadap Tuhan Yesus, Allah yang hidup. Tuhan Yesus Tuhan yang benar. Firman Tuhan katakan, saya akan memberitakan kemanapun juga bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah. Ada sejarah, bukan dongeng, kenyataan dalam sejarah bisa. Dan kita semua diajar untuk bisa menghargai sejarah. Pada zaman ini terjadi betul. Pada zaman Nabi ini Tuhan menubuatkan betul akan lahir ya, Sang Juru Selamat. Itu sudah dinubuatkan, dan itu Allah. Karena firman Tuhan mengatakan pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah, dan firman Tuhan adalah Allah. Ya sudah. Dan firman telah menjadi manusia, benar. Dan dia benar pada waktunya dia mati di kayu salib. Atau ada hari ketika bangkit. Setelah bangkit dia berapa 40 hari kemudian dia naik surga, disaksikan banyak orang. Dan dia akan berbicara, akan datang kembali. Dan itu kita percaya salah satu. Dan kita akan bicarakan terus. Ya. Jadi orang yang benar. Akan saya akhiri. Kita lihat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai ayat 15. Ini gambaran orang yang hidupnya melekat pada Allah. Hidup yang ditanam di bait Allah dengan tekun, ya, mendengar firman Tuhan, tekun melakukan firman Tuhan, tekun merenungkan firman Tuhan terus, ya, dan melakukannya, dan menjadi orang yang pintar, orang yang bijak, bukan orang yang bodoh, yang bangun rumahnya itu di atas batu, yaitu orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mazmur 91:14. Saudara pegang firman Tuhan ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Itu yang pertama kali orang yang melekat kepada Tuhan. Ya. Lalu berikutnya, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan nama Tuhan. Berikutnya, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Panjang umur berjam, akan dikenyangkan, akan sehat. Umur panjang, sehat. Makanya firman Tuhan katakan semakin tua semakin berarti. Orang dunia katakan semakin tua semakin jadi. Jadi jadi yang positif. Lalu orang dunia kan misalnya harta dengan dunia ya. Kalau sudah berhasil semakin jadi. Bukan itu. Semakin tua semakin berarti. Berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terus tidak hentinya memberitakan tentang Tuhan itu yang benar. Tuhan itu benar. Memberitakan kabar baik. Itu. Jadi kalau saudara melekat hatinya dengan sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan membentenginya. Aku akan meluputkannya. Sebab dia mengenal namaku. Apabila kamu berseru dalam kesesakan, Tuhan menjawab. Ya. Dan akan memperlihatkan katanya keselamatan daripadanya, akan kenyangkan dalam kehidupannya itu, dikenyangkan oleh Tuhan.
panjang umur akan kukenyangkan, dia akan kunjukkan keselamatan daripadanya. Tuhan jamin. Sehingga dalam Mazmur dikatakan, semakin tua, semakin berbuah. Tua, semakin produktif. Bisa memuliakan nama Tuhan, bisa meninggikan nama Tuhan. Amin. Bapak percaya firman Tuhan? Bapak percaya. Luar biasa. Ya. Seorang yang bernama Kaleb, pada waktu dia bisa berhasil masuk tanah Kanaan, pembagian tempat. Ya, bagianmu ini Yosua ngomong, Kaleb, ini daerahmu yang harus kamu duduki. Tetapi dengan catatan kamu harus menghabisi musuh yang ada di situ, dan musuh itu kuat-kuat. Ada orang Peris, orang Enak. Lalu apa yang katakan? Kaleb, siap. Siap. Gitu. Mampu gue. Gue umur lu. Umur saya 25 tahun. Tapi dia jawab apa? Yosua pasal 14 ayat yang ke-10. Yosua 14 ayat 10. Gitu, Pak. Supaya semangat. Pak Simon juga semangat. Semakin tua semakin jadi di dalam Tuhan. Semakin kuat, semakin produktif. Tolong baca. Yosua 14 ayat 10. Iya. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Iya. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Iya, terus? Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Amin. 85 tahun loh, siap perang. Lalu dia jawabannya, kekuatanku masih sama, umurku 45. Iya toh. Apa ada? Oke itu dia. Lihat kekuatan dari mana? Jawab saudara, kekuatan dari mana? Dari Tuhan. Kita juga, waduh saya sudah usia begini ya, saya belum dapat pasangan. Dan bagaimana masa depanku? Saudara yang dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah itu mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan saudara. Tuhan akan berikan. Tuhan tidak kehabisan stok untuk pasangan. Tuhan pasti memberkati. Tuhan akan beri yang terbaik. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan usia, baik pendek, panjang, semuanya Tuhan. Tuhan mempunyai rencana yang indah. Anak-anak Tuhan harus mempunyai visi yang kuat. Namanya visioner. Ke depan. Seperti ini saya pernah mengatakan di tempat ini. Kita akan berikan tempat yang lebih luas. Amin. Karena di gereja Kristus Injili, khususnya pada kami ini sudah bertahun-tahun, itu butuh tempat yang luas. Ada tempat parkir, ada tempat yang, nah Tuhan kita merindukan sampai sekarang belum. Tapi saya percaya Tuhan akan sediakan lebih luas untuk banyak jiwa-jiwa bertobat, percaya. Dan semua hamba Tuhan akan hidupnya benar di hadapan Tuhan. Semakin diberkati. Umur 45 tahun. Umurku 45 tahun. Tapi kekuatanku sama seperti 45 tahun. Kekuatan itu apanya? Yang diberikan kekuatan roh, jiwa, dan tubuh diberikan kekuatan.
soalnya ya surga Tuhan Yesus Kristus. Saya mau waktu tinggal di desa, ada seorang namanya Pak Tris. Pak Tris itu usianya 70 tahun waktu itu. Saya mau punya orang tua itu juragan Telo Pogong itu sudah dia, yang dikirim ke daerah mana itu lupa ya, Gaplek itu dikirim ke Wonogiri, Gaplek. Jadi Gaplek itu dirajang-rajang. Lalu kalau membeli singkong atau pohon itu di gunung-gunung di hutan, di Telo terus ada seorang Pak Tris, badannya nanti usianya 70 tahun. Dia istrinya itu buruh mikul telo, nanti ditimbang sekilo itu berapa upahnya. Dia itu bisa mengangkat beban sampai 70 kilo lebih, bahkan sampai 80. Umurnya seperti itu. Seperti Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apakah dia dalam Tuhan, tapi saya ingat Tuhan memberikan kekuatan secara fisik bagi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mau hidup benar dengan Tuhan dan mau melekat kepada Tuhan. Fisik diberikan kekuatan, organ-organ tubuh dijamin sehat sama Tuhan. Iya, itu betul. Bahkan saudara Tuhan Yesus, rohnya tetap menyala-nyala, semangat luar biasa. Ya. Terus hidupnya mempunyai pola kebenaran, hidup dalam kebenaran itu selalu senang. Harus ada sukacita. Menghadapi tantangan pun harus senang, bergembira di dalam Tuhan. Itu namanya hidup dengan penuh ucapan syukur. Luar biasa. Ada kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu akan dapat kekuatan. Mendengar firman Tuhan ya, tetapi firman Tuhan berbicara kepada saudara. Saya yakin dan percaya. Mbak Ana pernah mendengarkan suara Tuhan lewat firman Allah? Selalu. Apa setelah mendengar suara Tuhan? Ada kekuatan baru. Itu saudara, itu firman Tuhan pada pagi hari. Ya, jadi orang yang melekat kepada Tuhan dijamin Tuhan. Nyatakan. Ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Apabila kamu berseru dalam kesesakan, Tuhan jawab, panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan ku tambahkan apa? Akan kuwujudkan keselamatan daripadanya, akan kutunjukkan keselamatan daripadanya. Jadi saya menunjukkan, wah, dia akhirnya kita masuk kerajaan surga Tuhan pimpin. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kami tidak bisa menyampaikan firman Tuhan khotbah yang begitu bagus dan begitu apapun juga. Tapi firman Tuhan itu akan bekerja. Semuanya anak-anak Tuhan di sini sudah tahu tentang kebenaran. Saya akan selalu menjadi orang benar yang selalu rajin mencari Tuhan, yang selalu melekat kepada Tuhan. Biar aku akan seperti tunas pohon kurma, biar aku akan tumbuh subur seperti pohon alas Libanon, akan semakin kuat di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, dalam kuasanya, dan kita dapat memuliakan nama Tuhan, tangguh menghadapi tantangan apapun juga, dan kita selalu mendapatkan suatu kemenangan karena kekuatan daripada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus.